Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Syarifatunisa dengan NIM 2003991 dari kelas 2C S1 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan peranan kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu apa fungsi kurikulum? Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Next, bagi siapa saja sih fungsi kurikulum itu? Bagi guru, fungsi kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi. Bagi orang tua, kurikulum sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Bagi masyarakat, fungsi kurikulum untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Siswa merupakan subjek didik pada kurikulum. Maka dari itu, yuk kita bahas lebih dalam mengenai apa fungsi kurikulum bagi siswa. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted terhadap perubahan di lingkungannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa lingkungan itu senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi integrasi. Kurikulum harus mampu menghasilkan kepribadian yang dibutuhkan untuk hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Pada dasarnya, siswa adalah anggota dan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Fungsi ketiga adalah fungsi diferensiasi. Kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap kemampuan dan minat siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan kemampuan dan minat, sehingga harus dilayani dengan baik. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum memiliki fungsi dalam mempersiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikan maupun tidak. Fungsi kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum harus mampu memberikan program belajar sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Oleh karena itu, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Fungsi keenam adalah fungsi diagnostik. Kurikulum harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima potensi serta kelemahannya. Apabila siswa sudah mampu memahami potensi dan kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa itu dapat mengembangkan sendiri potensi yang dimilikinya serta memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Kurikulum sebagai sarana untuk membina perilaku siswa sesuai dengan nilai sosial di lingkungan masyarakatnya. Nilai yang dimaksud yaitu nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini adalah para siswa. Kedua, yaitu peranan kreatif. Pada peranan ini, kurikulum harus mampu mengembangkan hal yang baru sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Peranan yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum harus berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat itu senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.